wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, pagi ini kita akan mulai pelajaran seperti biasanya sebelum minggu lalu. Dan sebelum kita memulai pelajarannya, baiknya kita membaca doa dulu. Oke, doa dimulai. Selesai. Nah, sekarang kita absen dulu ya. Siapa yang nggak hadir hari ini? Nurul hadir? Hadir, oke. Mahfud hadir? Panji? Apa lagi yang nggak hadir? Fatimah nggak hadir? Oke, Fatimah nggak hadir ya. Alfa dia, kenapa dia nggak hadir? Alfa? Ya udah. Nah, materi kita hari ini yaitu pengertian ria dan nifa. Ria, sebelum kita menjelaskan lebih lanjut apa itu ria, kalian tahu nggak ria itu seperti apa? Contohnya, perilakunya, dampak negatif dan dampak positifnya. Ada yang tahu? Oke, silahkan. Oke, baiklah. Yang lain ada yang tahu lagi? Oke, betul. Kalian itu semua jawabannya betul. Cuma ada yang lebih lengkap lagi. Apa yang ditulis apa ya? Iya, menurut para ulama sufi adalah mencari manfaat duniawi dengan cara menampilkan perbuatan ukhrawi atau akhirat berikut segala hal yang mencerminkan amal tersebut. Dan penampilan itu sengaja dilakukan untuk dilihat orang lain. Sedangkan nifaq menurut bahasa artinya bohong. Menurut istilah, nifaq adalah ucapan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Oke. Sebelum kita lanjut, apa itu contoh perilaku nifaq, perilaku dia? Ada yang tahu nggak apa salah satu dari perilaku dia itu? Ya, apa menyebarkan berbagai kajian agama Islam di sosial media agar dicari orang yang agar terlihat alim dan salih. Oke, betul. Nah, contoh selanjutnya yaitu menampakkan wajah yang pucat dan mengantuk serta menampakkan badan yang lemas kepada orang lain agar orang lain tahu bahwa ia sedang berpuasa dan rajin melakukan ibadah sholat malam. Nah, itulah contoh beberapa contoh yang saya berikan untuk kalian. Contoh-contoh ria. Nanti setelah ini bisa kalian cari contoh lain, contoh-contoh ria yang lainnya. Dan contoh-contoh perilaku nifaq itu saya berikan dulu beberapa contohnya. Nanti setelah saya kasih contoh untuk kalian bisa menyebutkan contoh perilaku nifaq itu memaparkan yang ke depan, oke? Nah, yang pertama, contoh nifaq itu melakukan sholat dengan penuh rasa terpaksa dan malas-malasan. Yang kedua, perilaku dan tutur katanya banyak yang mencela agamanya sendiri. Yang selanjutnya itu dampak negatif perilaku dia dan nifaq. Ada yang tahu perilaku dampak negatif dan dampak negatif dia dan nifaq? Ada? Oke, silahkan. Ya, betul. Ada lagi? Oke, ya betul. Ada beberapa. Saya sebutkan cuma 3 di sini ya. Yang pertama, segala amal ibadah yang kita lakukan tidak akan ditentukan Allah dan justru merekalah binasanya. Yang kedua, cepat atau lambat akan merugikan diri sendiri karena terlalu ingkar. Selanjutnya yaitu dampak negatif perilaku ria dan nifaq. Ada yang tahu perilaku ria dan nifaq itu seperti apa yang negatifnya? Oke, silakan. Ya, Panji, kenapa? Ya, betul. Oke? Ya, betul. Dan saya di sini menyebutkan 3 perilaku dampak negatif perilaku ria dan nifaq. Yang pertama, segala amal ibadah yang kita lakukan tidak akan diterima oleh Allah dan justru nerakalah balasannya. Yang kedua, cepat atau lambat akan merugikan diri sendiri karena
terbongkar aib-aibnya. Yang ketiga yaitu hatinya akan menjadi sempit. Nah, udah nih kan, dari dampaknya kita udah belajar dampaknya, contoh-contohnya, pengertiannya. Sekarang kita yang belum belajar yaitu contoh-contoh perilaku ria. Ada yang tahu contoh perilaku ria? Ada nggak? Oke, nggak ada. Sini saya sebutkan 2 contohnya saja. Nanti ketika saya sudah selesai menjelaskan apa itu dari Lia dan Ivan semua, berarti kalian nanti tugas kalian yang menyebutkan lebih daripada saya yang menyebutkan tadi. Nah, yang pertama, menampakkan wajah yang pucat dan mengantuk serta menampakkan badan yang lemas kepada orang lain agar orang lain tahu bahwa. Sekarang kita mulai bagi kelompok ya. Kelompoknya 4 kelompok aja, nggak usah banyak-banyak. Tugasnya ada di sini. Nanti setelah kalian tahu apa isi ini, tugas yang saya kasih, nanti kalian presentasinya di meja masing-masing aja, nggak usah ke depan. Di situ aja, satu orang aja yang memaparkan apa itu isi dari soal yang saya kasih. Kelompok 1 sini, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, itu 4 kelompok. Jadi dalam satu kelompok itu nanti saya kasih waktu untuk memaparkannya 5 menit. Nah, mulai dari sekarang itu kerjakan kelompoknya saya kasih waktu 10 menit. Jadi 10 menit tambah 5 menit jadi 15 menit. Nah, setelah itu nanti paparkan, nanti saya akan jelaskan apa isi dari paparan kalian tersebut. Dari keempat kelompok ini, kelompok yang mana yang mau memaparkan hasil kerja kelompok ya? Oke, yang kelompok 4 dulu. Oke, sebutkan apa yang kalian tahu tentang soal yang saya kasih itu. Oke, bagus. Kemudian selanjutnya kelompok berapa? Kelompok 2. Oke, kelompok 2 silakan. Oke, baik, terima kasih, sangat bagus. Dan selanjutnya kelompok siapa dulu nih? 3 apa 1? 3 dulu. Oke, 3. Oh, bagus. Oke. Nah, kelompok ya, kerja kelompoknya. Dan kelompok 1 apa itu? Nah, kelompok 1 yang mana? Soalnya susah, mudah, susah. Oke, coba jelaskan dulu apa itu yang kalian dapat dari kelompok 1. Coba paparkan hasil kerja kelompok kalian. Oke, bagus. Nah, kan kita tadi sudah menjelaskan apa itu pengertian Ria, Nifa, dampak negatifnya Ria dan Nifa, contoh-contoh Nifa dan contoh-contoh Ria. Nah, sekarang waktunya kalian buat rangkuman dari apa yang saya jelaskan hari ini. Itu rangkumannya dari halaman, kalian ada buku kan? Buku cetaknya ada kan? Dari halaman 12 sampai halaman 20 itu nanti kalian buat rangkumannya. Gak usah banyak-banyak kali, ringkas-ringkas saja ya. Dan kan di halaman 15 itu setelah rangkuman itu kan ada soal 5 biji. Nah, di soal itu menjadi PR untuk kalian untuk minggu depan kalian kumpul. Nah, setelah itu minggu depannya kita akan bahas materi yang selanjutnya. Dan berarti sampai sini kumpulan daripada kita belajar hari ini, yaitu dari materi yang sudah saya paparkan tadi, yang kalian kerja kelompok juga tadi, yang kalian sudah memaparkan beberapa pendapat kalian dari kelompoknya, dapat disimpulkan bahwa Ria dan Iva merupakan sifat akhlak merupakan beberapa contoh akhlak tercela. Perilaku ini sangat merugikan baik bagi agamanya, diri pribadi, serta orang lain. Sudah sepatutnya bagi kita untuk beriman menjauhi hal-hal seperti akhlak tercela tersebut. Oke. Cukup sampai di sini pertemuan kita kali ini. Saya akhiri. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum